Oke, 3, 2, 1. Halo, halo, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang-siang lagi ngantuk-ngantuknya, bagian terbiasa ngantuk gitu ya. Siang-siang bagian puasa mungkin ini sebuah tantangan berat ini siang-siang. Kita ada live webinar bagi yang terbiasa ngantuk gitu kan. Tapi yang bagian terbiasa memanfaatkan waktu siangnya di bulan Ramadan untuk mencari ilmu, untuk belajar, dapatkan informasi yang lebih bermanfaat, dapat sesuatu yang berfaedah, maka kemudian ini adalah sudah kayak lucky gift lah buat Anda ya. Ini ada sebuah hadiah yang luar biasa bagi Anda. Karena siang hari ini saya kembali live hadir di layar live webinar Anda. Dan kali ini akan saya mengundang salah satu sahabat saya dari Bandung. Beliau selalu mengklaim bahwa beliau adalah murid saya. Tetapi saya juga mengklaim balik bahwa saya adalah muridnya beliau. Gitu ya. Asli orang Bandung ya. Orangnya agak-agak frontal dikit kalau ngomong gitu ya, apalagi kalau ngomongin politik itu, aduh ini kadang saya meski sebenarnya nawaitu politiknya, sahwat politiknya sama ya, kami satu aliran, tapi beliau ini frontal banget gayanya gitu ya. Tumben-tumben ada orang Bandung yang saya kenal gayanya agak frontal dikit gitu kan, lebih galak lah daripada saya gitu kan. Seharusnya saya yang berdarah Solo ya, Sulawesi yang lebih galak, tapi beliau ini lebih galak daripada saya untuk urusan politik gitu kan. Apalagi kalau udah ngomongin tentang harkat martabat giroh ulama gitu, umat Islam, wah ini beliau galaknya luar biasa gitu ya. Nanti akan saya kenalkan siapa beliau. Tapi yang pertama tentu saya mengajak teman-teman sekalian, yuk kita syukuri ya, kita syukuri rezeki luar biasa kita pada siang hari ini ya. Ini kalau nggak salah sudah tepat tanggal 15 Ramadan ya kalau nggak salah ya teman-teman sekalian. Saya nggak ngitung sih soalnya gitu. Dan alhamdulillah kemarin kan sempat berseliweran tuh informasi yang beredar bahwa tanggal 15 Ramadan bertepatan dengan hari Jumat something akan terjadi gitu ya. Walau apa bentuknya, saya tidak pro kontra dengan itu. Tetapi overall semua masih running well, masih berjalan. Walau Allah Subhanahu Wa Taala yang paling tahu ada apa ada apa di balik ini semua gitu ya, itu bukan domain kita. Tapi hari ini kita diberikan rezeki, kesehatan, diberi umur yang panjang, diberi kesempatan, dan kemudian hadir di kelas ini, itu adalah sebuah kenikmatan luar biasa gitu kan gitu. Apalagi agendanya adalah belajar ya. Dan kalau ada peserta yang komentar nih di Facebook tadi pagi begitu, weh ada 2 guru Instagram ketemu begitu. Sebenarnya kami bukan guru sebenarnya, kami ini adalah pelaku-pelaku pemain Instagram yang kemudian mencoba berbagi juga kepada teman-teman yang lain gitu ya teman-teman sekalian. Nah tentu kesempatan ini kita syukuri, kita bisa hadir di sini belajar bersama-sama, ya kita syukuri dengan syukur yang tak terhingga, alhamdulillahirrabbilalamin gitu ya. Oke, woi selamat datang. Ada guru kita, sahabat kita, ada Dodi Zulkifli dari Semarang. Suhu, kapan saya ajak live webinar nih di layar saya, kita ngomongin tentang produk dan branding ya, pivot produk atau pivot branding mungkin buat layak kita bicarakan ini gitu ya. Lalu kemudian hadir juga nih siapa nih? Oh ada dari Makassar, Tante Heni gitu ya. Ada Andi Maulana juga hadir, luar biasa. Terima kasih sudah hadir semua teman-teman sekalian. Oke. Yang kedua saya mengajak teman-teman, mari kita senantiasa curahkan salawat taslim kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Nabi yang senantiasa menjadi anutan dan panutan kita dalam segala hal ya teman-teman sekalian. Baik dalam urusan belajar maupun dalam urusan berbisnis tentunya gitu ya. Oke, hari ini saya live di beberapa media, channel-channel saya. Ada di Facebook, di 3 akun Facebook saya, 1 di fanpage, 1 di grup Facebook, 1 di YouTube, dan di Instagram. Jadi, saya kadang noleh ke layar kamera, depan saya kayak gini, saya juga kadang noleh ke sini. Ini ada layar HP saya yang live di Instagram juga ya, teman-teman sekalian. Oke. Nah, teman-teman sekalian, pasti udah tahu lah ya tentang Instagram. Ya. Instagram itu kayak cerita-ceritanya TikTok lah sekarang ya. TikTok itu kan tahun 2016-17 pertama kali muncul ya dengan sosok utamanya si Iqbal, lalu kemudian dibully habis-habisan. Apaan sih sosmed yang lebay banget gitu kan gitu, banyak dibully. Tapi pada akhirnya 2020-2019 akhir semua orang men-TikTok ria gitu kan gitu. Sama dengan Facebook. Facebook awal muncul 2005-2007 itu dibully habis-habisan ya. Sama aliran, sama kelompok-kelompok yang my list, kelompok-kelompok kaskuser dan lain sebagainya begitu. Tapi pada akhirnya semua orang sekarang main kaskus. Instagram juga demikian.
Instagram ketika muncul 2014-15 itu juga dibully habis-habisan. Tetapi ketika 2016, 17, 18, wow, semua orang main Instagram gitu. Dan hari ini gitu kan, Instagram, wow, ini saingannya dengan TikTok nih sekarang gitu ya. Nah, tapi hebatnya Instagram, fiturnya ini kayaknya fiturnya Instagram ini, kayaknya nggak ada habisnya ya fiturnya Instagram itu ya. Setelah dimiliki oleh Facebook, lalu kemudian ganti beberapa fitur, beberapa tampilan gitu, keren banget Instagram. Semakin banyak fitur-fiturnya ya. Terakhir kan kita ngomongin tentang ada Instagram Ads, lalu kemudian ada IGTV, ada ada IG Live dan lain sebagainya. Semakin keren aja Instagram gitu. Dan hebatnya di Instagram itu teman-teman sekalian, di Instagram itu cari duitnya gampang. Karena para user Instagram ini kan karakternya mereka adalah karakter manusia-manusia generasi yang ready to buy gitu. Mereka selalu generasi yang siap beli gitu. Mereka adalah orang yang tidak banyak cincong, yang nanyain nomor rekening, nanyain warna, nanyain ukuran, nanyain size. Mereka adalah orang yang mau membaca caption, mau membaca link, dan mereka mandiri untuk urusan transaksi dan lain sebagainya. Itu hebatnya Instagram, ya. Dan di Instagram ternyata jualan itu dapat duit itu tidak harus dengan jualan. Ada banyak jalur Anda pengen dapat duit dari Instagram. Satu ya tentu jualan. Yang kedua Anda jadi selebgram, ya kan gitu, itu pasti ada duitnya gitu. Oke. Lalu kemudian sekarang lagi ngetren itu adalah akun publik, ya. Akun publik ini tentu ada beberapa variasi, ada beberapa niche gitu ya. Dan akun publik ini akhir-akhir ini jadi pembicaraan luar biasa karena juga mampu menghasilkan duit yang luar biasa gitu ya. Saya punya satu akun publik yang dikelola oleh tim saya. Saya nggak usah sebutin namanya, mohon maaf ya, saya nggak sebutin namanya karena takutnya nanti Anda tiru lagi gaya bisnisnya gitu ya. Ini yang paling nyebelin gitu ya. Karena kita bikin kadang kita bikinin share bisnis kita, kadang juga ada terus kemudian bikin duplikasinya dan kemudian harganya lalu kemudian main-main banting harga, aduh gitu kan gitu ya. Sangat-sangat tidak etis lah gitu ya, saya kira teman-teman sekalian gitu ya. Nah, oke. Jadi saya punya satu akun ya yang targetnya adalah para fresh graduate. Dan kemarin sebelum COVID ini itu bisa ya dapatlah sehari 50.000, paling pahit 300.000 lah sebulan bersih gitu ya dari akun itu gitu. Dan nggak ngeluarin modal apa-apa, hanya akun Instagram doang gitu. Nah sekarang teman-teman sekalian, hari ini saya mengundang sahabat saya mengundang guru saya, teman belajar saya, yang juga dia adalah pemain Instagram buat jualan, tapi sekarang lagi getol ngomongin dan luar biasa memang beliau, saya tahu persis. Beliau juga bermain di akun publiknya juga luar biasa kenceng gitu kan. Gila aja tuh. Instagram baru bikin beberapa hari udah kenceng aja nih. Followernya nambah, interaksinya nambah, impresinya nambah gitu kan gitu. Wah, keren ini. Teman saya satu ini luar biasa begitu. Boleh saya panggil ya orangnya ya gitu kan. Saya panggil dulu deh bergabung. Orangnya lagi agak kurusan nih orangnya sekarang gitu ya. Oke, saya panggil ya. Oke. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam, Gurunda. Gurunda, lebay. Itu ada figura di belakang. Kayaknya saya kenal deh figura di belakang. Oh itu. Iya, itu spesial dari mesin jualan itu. Aduh, dulu waktu ini ya, waktu Pekan Raya Instagram Jogja ya. Instagram Jogja. Dikira tahun depannya mau ada lagi, nggak taunya nggak ada, baru 2018 kalau nggak salah itu ya. 2018 ya, 2018. Ya, 2018. Dan itu kayaknya menjadi momen yang berharga banget dan memoris banget ya bagi waktu itu ke Jogja bersama keluarga ya. Iya, alhamdulillah. Oke, ya. Kang. Yes, gimana? Ini banyak yang nonton ini para pada ngomong nonton semua nih gitu ya. Oke. Ada yang fakih juga nih preman Instagram. Ada yang fakih juga. Ini sudahlah. Oke, Kang. Bandung gimana? Dingin atau panas ini siang ini? Bandung sekarang kemarin lagi hujan, sekarang panas. Nggak tentu sih cuaca Bandung sekarang. Iya, sama Jogja juga ini kan. Jogja juga 2 hari berturut-turut kemarin hujan, siang ini panasnya luar biasa. Dan jujur saya agak ngantuk-ngantuk dikit nih karena beberapa hari ini ngeronda terus kan. Jadi ini efek dari keputusan blunder siapa tuh gitu kan, ngelepasin 32.000 napi gitu kan. Gitu. Nah ini masalah keamanan sosial menjadi terganggu, tahu nggak gitu kan gitu. Kita seharusnya jaga kesehatan, jaga energi untuk
mikirkan ekonomi keluarga, mikirkan karyawan, jadi mikirin maling juga nih masuk ke kampung kita gitu kan gitu. Itu pas banget Om, kemarin 2 hari yang lalu itu pas kejadiannya itu jam 4 subuh jelang beberapa Sahur ya? pas sahur beberapa menit lagi mau imsak. Saya kan keluar karena memang di dalam kan anak-anak, saya keluar ngerokok ngopi dulu gitu sambil santai di luar kan, balas-balas komen FB status gitu. Sebelah tetangga sebelah 2 rumah samping tuh ada yang ngebobol ini pagernya. Wow. Motor NMAX. Nah, saya curiga apa gitu, kotrek pas saya perhatiin ternyata kunci stangnya tuh masih belum bisa dibuka. Saya teriakin maling, langsung loncat dianya. Wah, ini harus waspada kitanya nih. Iya nih Kang, harus waspada. Semalam juga saya tukang sama tuh, tadi semalam juga kebetulan rumah kan di kampung ya, pinggir kampung dan kiri kanannya sawah gitu ya. Nah, ada mobil pick up jalan pelan, lampunya redup gitu kan. Wah, itu sempat kita kejar tadi malam dan ya kayaknya ada orang yang turun ke tengah sawah tapi sayangnya nggak ketemu orangnya begitu. Iya. Kita ditegur nih Kang. Oke. Saya juga barusan ditegur juga sama FB gara-gara ngomongin itu PSK bencong. Saya jadi nggak bisa bikin status ini. Nih ada orang galak nih. Ini orang Jogja nih kayaknya nih. Iya. Woi, bahas IG gak usah bahas menteri. Sirik aja sih. Orang ini pengangguran biasa lah. Kalau pengangguran itu kayak gitu. Oke. Ini siapa lagi nih? Woi, jangan ngomporin. Lanjut bahas ya, saudara. Udah. Ntar Facebook kita, Instagram kita keblokir semua gitu. Keblokir semua bisa mampus ini. Udah ya. Kang, udah deh kita ngomongin yang jelas. Oke, balik lagi ke topik ke Instagram ya. Kita balik ke topik. Ini topiknya adalah kata Den Fakih preman Instagram gitu ya. Aduh, ini agak nyesel deh saya siang ini webinar kayak begini. Ini isinya suhu-suhu semua yang nonton dan ini ngompor-ngomporin semua gitu. Sinyalnya putus-putus nih. Oke. Gimana Kang? Connect? Suara nggak jelas. Oke, suara Kang Sakti kedengaran kok, jelas kok. Jelas ya, suara saya jelas ya. Oke, baik deh. Oke, Kang, kita ngomongin tentang Instagram. Oke dah, kita nggak ngomongin lagi tentang nyari follower. Kita nggak ngomongin lagi tentang bagaimana menaikin like dan lain sebagainya. Udah, lupakanlah tentang itu. Sekarang kan lagi banyak nih orang teman-teman ngomongin dan betul-betul banyak teman-teman sekarang lagi banyak dapat duit itu dengan cara bermain akun publik. Kang, apa sih akun publik itu Kang? Boleh dong di-share ke teman-teman gitu. Halo? Apa sih? Hah? Bang tolongin adik itu apa Bang? Oke, Kang. Halo Kang Sakti. Halo. Ya, oke. Suara saya jelas nggak? Kedengeran. Kang, boleh dong cerita-cerita dulu tentang apa sih akun publik itu, Kang? Saya langsung aja gimana ini? Oke, sebentar. Saya akali dengan cara kayak gini. Coba dong itu yang nonton suara saya jelas nggak? Oke, teman-teman sekalian kayaknya ada sedikit gangguan koneksi di tempatnya Kang Sakti. Ini akan saya coba kita tunggu kembali ya koneksinya teman-teman sekalian ya. Nah, teman-teman sekalian, kita ngomongin tentang Instagram. Nah, Instagram itu kan ada beberapa jenis akun tuh ya, ada beberapa jenis akun. Ada akun yang memang akun pribadi yang biasanya mewakili pribadi-pribadi kita dan biasanya ditampilkan di sana adalah personal branding gitu ya. Lalu kemudian ada juga yang disebut dengan akun jualan ya. Lalu kemudian ada akun komunitas ya. Kalau akun jualan tadi kan dipakai buat jualan tentunya gitu ya. Lalu kemudian ada
apa namanya, ada akun yang disebut dengan akun komunitas, biasanya akun yang mewakili sebuah komunitas atau sebuah kelompok gitu. Nah, ada juga akun info publik ya, biasanya misalnya Jogja Update atau sejenisnya, Jogja Update, lalu kemudian Bandung Explore, Palembang Explore, dan lain sebagainya. Nah, itu jenis-jenis akun yang ada di Instagram. Dan sekarang memang orang lagi ramenya ngomongin tentang apa namanya, akun publik. Akun publik ini sekarang menjadi sangat ramai dibicarakan karena di luar sana ada banyak teman-teman kita, ada banyak para pelaku Instagram yang tidak jualan menggunakan Instagram, tapi bisa create money, bisa bikin uang, bisa dapat duit dari bermain Instagram. Padahal akunnya bukan akun jualan, bukan juga akun Telegram, bukan juga akun endorse gitu ya, enggak. Tapi akunnya adalah akun publik yang kemudian menjadi sangat ramai sekarang, dan saya nggak tahu itu gimana caranya cari duit. Nah, makanya hari ini saya undang saya undang Kang Sakti untuk hadir di tengah-tengah kita bercerita tentang apa sih akun publik itu gitu ya nantinya gitu. Oke. Ini kayaknya tadi karena kita ngomongin politik ini kan tadi, terus kemudian tiba-tiba koneksinya terputus ini gitu. Itu gara-gara siapa sih nih? Gara-gara Om Falindra, gara-gara Om Adi Janto, lalu kemudian Om Vicky, Den Bagus, Om Tony yang mancing-mancing nih gitu kan gitu. Makanya kan jadinya kan kayak gini nih. Jadi karena ngomong itu tadi, lalu kemudian akunnya diganggu nih gitu kan, dihack nih kayaknya nih, digunting kayaknya jaringannya gitu ya teman-teman sekalian. Oke, kita tunggu lagi Kang Sakti masih berusaha mungkin untuk connect lagi ke kita teman-teman sekalian. Kita tunggu sebentar, sesaat lagi. Nah, wes ada Kang Wawan Saktiawan. Ini semakin aneh aja nih wajahnya orang satu ini gitu ya. Ini sejak kapan ente pakai masker dan pakai timun segala kayak begitu gitu ya. Ada siapa nih? Ada Nabila Luani Luean. Saya susah membacanya nih. Ada Om Yos dari Solo. Halo Deng, apa kabar? Solo. Gimana? Studio fotografi kita rame ya? Ada kemudian siapa lagi nih? Ada Mas Amir. Amir siapa nih ya? Oke, Mas Isur Rosabi Abu Aisyah ya kan gitu. Ada Edi Sumaryanto hadir. Oke. Ada Arif Prasetyo Aji juga hadir. Terima kasih. Dari kota mana aja nih? Ada Om Tony Herwanto. Oh, keren-keren semua nih, sudah pada hadir semua. Kita masih nunggu Kang Sakti untuk kemudian bergabung bersama kita di live kita, teman-teman sekalian. Oke. Wow, semakin banyak nih yang hadir. Dari Aceh hadir. Yes. Dapur Akikah Mubarak juga hadir. Keren. Ada Mbak Fitri, seru lihat koleksi bukunya gitu. Iya, koleksi buku gitu Mbak ya, bukan dibaca, koleksi aja gitu, berpanjangan buat pencitraan gitu ya. Jadi kalau di atas itu, di atas paling atas itu buku-buku tentang agama, budaya, juga ada buku-buku manajemen luar negeri ya, terminal luar negeri. Saya memang suka baca buku sih memang. Lalu kemudian yang di tengah ini buku-buku tentang bisnis ya, ini buku-buku tentang bisnis, dan juga buku-buku tentang digital marketing yang tengah ini. Lalu kemudian yang bawah sebelah sana ini buku-buku karya saya, baik yang buku yang berkait dengan digital marketing ya, buku yang saya tulis tentang dunia digital marketing, juga ditambah dengan buku-buku tentang dunia budaya yang dulu sempat saya tulis. Ada beberapa judul buku yang dulu saya tulis, bahkan ada ada buku saya yang juga terbit di Malaysia, diterbitkan oleh penerbit-penerbit Malaysia juga karena isinya tentang budaya ya. Lalu kemudian yang bawah ini ada novel-novel, ada buku-buku fiksi lah gitu ya, untuk ya refreshing sendiri, sedikit mencari inspirasi kosakata baru, hal-hal baru lah di situ ya teman-teman sekalian. Oke, kita tunggu dulu Kang Sakti masih berusaha untuk live kayaknya. Semoga linknya lagi saya share ulang ya linknya. Sebentar. Oke, saya oke, kita tunggu sebentar teman-teman sekalian. Masih berusaha connect lagi Om. Oke, tunggu sesaat dulu ya teman-teman sekalian.
Oke, kita tunggu sesaat. Dari Kang Sakti masih berusaha untuk connect lagi. Kayaknya ada masalah dengan kondisinya beliau, teman-teman sekalian. Wow, semakin banyak yang hadir. Thank you, thank you, thank you banget ya. Ada dari Surabaya ya, ada Om Mario, alhamdulillah. Selamat ya Om atas kelahiran putranya, gitu ya. Putra apa putri kemarin ya. Semoga menjadi anak yang berbakti bagi orang tuanya, berguna buat nusa bangsa dan agama kita. Selamat ya Om. Ada Om siapa nih? Multasam Yamani juga hadir. Ada Om Tommy Arnovans, Area 51 memantau. Apa ini Area 51 ini? Jadi agak-agak bahasa-bahasa sandi nih. Jadi agak-agak aduh gitu ya. Ada Om Mbak Dia Pratiwi dari Surabaya hadir. Ada Om Agung Budi Fitrah. Wah, ini adik junior saya nih, murid saya di Makassar dan kebetulan satu kampung halaman kami di Sulawesi Selatan sana. Ada dari Bontang, woi keren, dari Bontang hadir. Palembang juga hadir ya. Ini Om Febru ini, Febru Riandi ini banyak membantu kami juga di Dapur Umum Jogja ya, membantu kita mendesain-desain gitu. Oke, lalu kemudian dari Bombana juga hadir, Abdul Wahab. Dari Padang hadir, Ban Argun hadir juga, terima kasih. Ada, semakin banyak yang hadir, terima kasih semuanya. Rusmiati, lalu kemudian hadir juga, siapa ini? Ramadan Makassar hadir bersama Rama Digital. Ini kenceng nih promosinya gitu ya. Ada nyimak di ini, ada yang nyimak dari Lombok juga ternyata Dedi Tiu. Halo Om Dolf, apa kabar? Wes. Keren. Kita tunggu sesaat lagi. Oke. Kayaknya ada masalah dengan Om Sakti. Tengah tunggu sebentar ya teman-teman sekalian. Loading terus. Oke. Oke, saya masih menunggu koneksi dengan Om. Saya masih komunikasi teman-teman sekalian dengan Om Sakti supaya bisa segera bergabung. Kayaknya ada sedikit gangguan di koneksinya beliau ini, dari tadi dicoba untuk bergabung terputus. Tadi sih di awal lancar ya, tapi tiba-tiba di tengah jalannya ada sedikit gangguan ya. Mohon dimaklumi teman-teman sekalian. Kita coba menunggu dulu kembali dari Om Sakti. Akan seperti apa nih koneksi ya? Kita coba dulu teman-teman sekalian. Harap bersabar. Oke ya, ada sedikit masalah dengan koneksi internetnya di Kang Sakti. Oke. Ya, ada sedikit gangguan sementara Kang Sakti masih mencoba merestart perangkatnya supaya bisa lancar kembali terhubung dengan dengan koneksinya ya. Oke, sebentar, kita tunggu dulu. Halo Om Tommy, lagi di mana nih Om Tommy Fans ini? Lagi di Kudus kah? Atau lagi di Semarang? Atau lagi wirawiri kemana nih Om Tommy? Oke. Oke, sementara masih kita coba ya teman-teman sekalian ya. Oke. Woi, ada Kang Asep. Terima kasih Kang Asep. Gimana Kang? Kang Asep di Tangerang? Kang Asep di Tangerang atau mau di kemana lagi nih Kang Asep? Oke, masih kita tunggu teman-teman sekalian.
Oke, di Kudus. Oke, ini Kang Om Tom ini juga salah satu sahabat saya juga merintis juga dunia digital marketing juga, berbisnis online juga, dan apa namanya, beliau ini juga banyak dikontrak oleh beberapa instansi pemerintah, terutama di Deprindak ya, mendiskusikan, mengajari para UMKM Indonesia tentang dunia digital marketing. Salut juga beliau ini. Dan beberapa waktu terakhir ini juga lagi asik-asiknya di rumah ya, istirahat di rumah sambil banyak mementoring beberapa kelas-kelas online juga nih Om Tommy. Om Tommy boleh dong join-join bersama kita di sini ngobrol-ngobrol sambil nunggu dulu Kang Saktinya hadir. Sebentar kita coba koneksi kembali dengan Kang Sakti. Oke. Jogja Utara hadir. Jogja Utaranya mana nih Om? Merapi kah? Cangkringan atau mana gitu? Oke. Ada Kang Asep. Kang Asep lagi lockdown. Lockdown apa download Kang? Wes, ada hadir sahabat kita, guru kita. Ada Om Tommy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil nunggu Om Sakti ya, kita ngobrol-ngobrol nih Kang. Kang. Siap. Ya. Kok wajahmu agak-agak cerah hari ini, agak kinclong. Ini rahasianya apa Om? Perawatan dong. Jijai, perawatan. Lu studiomu keren banget itu studiomu tuh. Headsetnya keren, pakai mic segala. Oh, banyak modal nih kayaknya nih. Ini cuman cosplay nih, nggak ada isinya. Gokil. Itu pajangan doang. Itu aksesoris. Aksesoris, biar gimana gitu loh. Emang ada yang jualan kayak gitu? Banyak, Bang. Mas Bung Karno aja di Tokopedia banyak. Berarti saya yang kurang gaul ya. Saya yang kurang update berarti ya. Nah, gimana sih, Bang? Ya, secara kan saya nggak tinggal di kota lagi, Bang. Saya tinggalnya di Piyungan, di lereng pedesaan gitu. Jadi sekarang ngertinya kangkung, singkong, bayam, terong gitu kan gitu. Kalau ke rumahku juga ini kebun semua di sekitar. Koleksi keris mana koleksi keris? Aduh, harus ngambil. Jadi teman-teman sekalian, Om Tom ini salah satu yang unik dari Om Tom ini adalah beliau ini juga kolektor keris gitu ya. Kang, Om itu koleksi aja atau ikut jual beli sih Kang, Om? Ya kalau Kiai butuh lagi datang ya dijual. Oh gitu ceritanya gitu. Itu kan sekaligus investasi Bang. Orang-orang investasi emas, saya investasinya dalam bentuk yang beda. Gitu. Semakin tua kan semakin mahal. Semakin tua semakin mahal, semakin banyak kerowaknya gitu kan semakin mahal ya. Ya jangan kerowak kalau bisa. Kan kelihatan eksotik, kelihatan kuno gitu ya. Ya kalau yang kayak gitu tuh Indonesia terlalu kreatif ya. Jadi keris baru pun bisa diubah ya menjadi sepuh gitu kan. Oke, Om sekarang lagi sibuk apa nih Om? Sibuk ikhtiar ya. Berarti lu udah berapa lama Om di rumah istirahat ini? Ya dari Maret Bang. Semua semua jadwal, semua event yang sudah tertera jadwalnya tuh batal semua. 3 bulan ini batal. Batal semua ya karena efek COVID ini gitu ya. Betul. Oke, kalau saya sih alhamdulillah memang 2020 kan memang ikhtiar mengurangi panggung 80%, 20% aja lah di panggung kan gitu ya. Sudah merasa sudah umur 40 juga sudah waktunya ngurusin banyak waktu di rumah gitu kan. Dan alhamdulillah memang tidak terlalu berasa sih, tapi ada juga memang beberapa event yang di cancel gitu. Oke. Om Tommy, lu kenapa lemot juga koneksinya? Om, lu di-hack juga ya sama? Kenapa nih Bang kok hitam-hitam? Oke, Om. Selain di rumah, sibuk apa aja sekarang aktivitas Om di rumah, Om? Di rumah kalau malam siaran, terus ada kelas online juga ini. Nanti angkatan ketiga tanggal 9 mulai gitu.
Kelas online, angkatan ketiga. Kelas online-nya tentang apa tuh? Simple Facebook marketing, Bang. Simple Facebook marketing. Berarti Mm-mm. kalau ada yang simple, berarti ada dong yang tidak simple ya? Ada. Apa itu? Yang simple ada. Yang nggak simple tuh pakai ads, iklan berbayar tuh kan sebenarnya nggak simple. Oke. Maksudnya dalam kondisi sekarang kan banyak pemula-pemula yang mau belajar. Kalau langsung diajar ads kan mereka nggak ngerti. Oke. Boleh diuraikan sedikit dong. Apa sih muatan materi dari simple Facebook marketing ini, Om? Cerita dulu dong. Ya, yang pertama sih kita nanti ini mencari kebutuhan pasar terhadap produk kita masing-masing gitu kan. Oke. Di internet tuh produknya ada yang nyari nggak? Kalau nggak ada yang nyari ya jangan nekat gitu kan. Oke. Kemudian ya, Contohnya, Om. kenapa? Contohnya apa, Om? Contohnya maksudnya gimana nih? Ada misalnya studi kasusnya maksud saya. Dari kasusnya. Misalnya kita yang paling gampang kan Mm-mm. jualan jilbab gitu kan. Nah, Oke. jilbab apa sih yang paling banyak dicari di internet? Nah, kayak gitu. Kan kalau kita misalnya sesuai dengan apa yang orang butuhkan, itu kan enak jualannya gitu. Dari mana sih kita tahu kebutuhan pasarnya? Ya dari mesin pencari. Dalam hal ini kan Google ya. Jadi di Google kita tanya, Google, jilbab apa sih yang paling banyak dicari di internet? Oh, jilbab instan. Oh, jilbab modern. Ya, seperti itu. Mm-mm. Nah, nanti dikejar lagi jilbab instan apa yang paling banyak dicari gitu kan. Itu nanti Mm-mm. keluar semua di situ kan. Gitu. Om, Ya, Facebook dan Google itu kan sebuah platform yang berbeda. ya. Kita jualannya di Facebook, kenapa kok kemudian risetnya di Google? Itu memang apa? Cocok kah gitu kan? Kompatibel nggak sih itu, Om? Ya sangat kompatibel karena orang Indonesia ini kan semua ke Google ya, nanya jodoh aja ke Google gitu. Hmm. Ya kan, terus ada nanya. Jadi di Google saya juga bisa tahu kondisi istri-istri di kota tertentu itu bisa juga. Jadi orang Indonesia kan sekarang nanya alamat nggak turun dari motor, nggak turun dari mobil kecuali kalau dia masuk ke pedesaan ya. Kalau masih di daerah kota dia tanyanya Google kan. Semua nanya Google. Kayak saya aja nyari sepatu kan ukuran sepatu saya spesial Bang, 46 kan susah kan. Hmm. Kan nanya Google dulu. Google nanti ngarahinnya kemana? Ke marketplace, ke sosial media atau ke website kan di situ. Jadi Oke. lebih enak. Heeh. Berarti gini, Om, kalau misalnya saya misalnya jualan taruh tadi mic aksesoris kayak begini ya, mic Ya, cosplay kayak begini, mic heeh. cosplay ini kan. Lalu kemudian saya riset di Google, ketemu tuh Heeh. misalnya data bahwa ternyata mic cosplay ini paling banyak dicari di Kota Kudus dan Semarang. Nah, terus Ya, apa hubungannya dengan Facebook kan, Om? ya dengan Facebook kita bisa mengarahkan, ya kan? Hmm. Jadi Facebook itu nanti kita setting supaya mengarah ke kota tadi gitu. Jadi Oke. Facebook kita ke Hmm. isinya kita setting dengan kota tertarget tadi, Bang. Jadi nggak sembarang gitu loh. Oh, berarti Facebook itu pertemanannya bisa diarahkan ke kota tertentu ya, Kang ya? Sangat bisa, sangat bisa. Wih, ajarin dong triknya dong, bocorin. Bulan Ramadan pahalanya banyak amal jariah, dunia fil akhirah. Oh iya, Bakul betul. ketemu bakul. Dalih seperti itu tuh saya nggak suka itu ya. Bocorin. Ini fatwa Biasanya, ini fatwa ya, ini yang ya. keluar ini. Tapi biasanya kalau bocor ditambal loh, Bang. Hah? Kalau bocor biasanya ditambal. Oh sekarang enggak. Kalau saya bocor buang ganti baru gitu. Wih, orang kaya ini. Iya dong. Jadi mindsetnya sekarang Ya, harus mindset kaya. Era pandemi COVID kayak begini mentalnya miskin beneran ya udah sok kaya betul, aja lah betul. gitu kan. Nah, makanya jangan minta gratisan, Bang. Aneh nggak minta gratisan, aneh minta bocoran dikit gitu. Oh iya, iya. Jadi ibarat kata beli permen, ibarat kata beli jajanan pasar gitu kan. Gue Hmm, nyicip, bener nggak nih? Coklatnya, gulanya, ini komposisinya pas nggak nih? Bocorin dikit dong. ya, apa yang mau diketahui nih? Silakan. Tuh tadi tuh cara-caranya saya riset di Google ternyata mikus play tadi banyak dicari orang Semarang. Lalu Om Tommy Ya. mengatakan bahwa
Oh, Facebook kita bisa disetting agar teman Facebooknya orang Semarang semua. Gimana tuh caranya? Cara settingnya maksudnya? Yoi. Oh iya. Ya, cara settingnya sebenarnya banyak ya. Jadi di fitur Facebook itu banyak sekali contoh ya. Paling mudah adalah ketika kita membuat album foto, Bang. Ya kan, album foto, ketika kita bikin album foto kan ada 3 kolom yang mesti diisi tuh. Ya. Yang pertama adalah judul, kemudian 2 adalah deskripsi. Nah, di bawah deskripsi itu ada kota. Nah, masukin aja kota tertarget situ. Oke, di album ya, di album foto itu ya? Nah, salah satunya di album foto. Gitu. Oke, salah 2-nya? Salah 2-nya, oke. Facebook personal ya, ini bukan fanpage dan sebagainya. Ya. Di Facebook personal kan ada about atau tentang kan? Ya. Terus ada kota tempat Anda tinggal. Oke. Nah, itu kan nanti diminta kota asal sama kota saat ini. Nah, itu diisi dengan sebenarnya, misalnya saya di Kudus, ya tulis Kudus gitu. Nah, kemudian di bawahnya ada menu lagi tuh, tambahkan kota. Nah, masukkan aja kota tertarget situ. Oke. Kita menemukan 5 kota tertarget. Ya, 5 kota tertarget, masukkan aja di situ semua. Wih, keren ini. Ini kayaknya ilmu rahasia nih kayaknya nih. Nah, ya udah nggak rahasia, ini udah dibocorin. Gitu ya ternyata ya. Waduh. Cuman kan masalahnya orang jualan tuh ke semua kota gitu. Oke. Peserta itu kan kalau kita tanya, ini nanti targetnya kemana? Seluruh Indonesia. Waduh, siap. Wih. Oke. Om, kalau sudah pertemanan Facebooknya udah benar gitu kan, pertemanan Facebooknya udah benar, lalu kemudian tadi udah di oke gitu ya, lalu kemudian langkah selanjutnya apa dong? Langkah selanjutnya ya konsisten posting. Postingan tuh kan banyak macamnya, Bang, di Facebook itu, ya kan? Oke. Pertama ya postingan biasa, foto dan video seperti biasa, atau hanya dengan teks saja. Terus ada yang background warna-warni, ya kan? Terus ada yang jarang sekali orang tahu, peristiwa penting. Peristiwa penting, oke. Atau live event, nah itu dipakai lah. Oh, ada sesuatu di sana yang bisa dipakai gitu ya? Loh. Di situ di peristiwa penting itu kita juga bisa masukin kota tertarget lagi, Bang. Oh. Dan tampilan dari apa namanya itu sangat menarik. Kalau kita bikin status biasa kan tulisan di atas, foto di bawah, video di bawah kan. Nah, ini kebalikannya. Jadi foto atau video di atas, tulisannya di bawah. Ada judul, ada deskripsi. Ya. Berarti sampai sedetail itu berarti ente ngulik dong tentang Facebook gitu ya? Ya, karena saya kan nganggur ya, jadi ya ngulik itu. Lu ente lama-lama kok jadi sombong ya, saya denger-dengernya. Jadi agak-agak mangkel juga saya dengernya gitu. Ya gimana ya, karena dari dulu kan aku fokusnya di Facebook, Bang. Jadi setiap ada perubahan dan banyak yang disayangkan sih. Jadi saya waktu itu sempat waktu ada acara di Jakarta kan salah satu sponsor Facebook Indonesia. Nah, saya tanya sama teman-teman Facebook Indonesia. Contohnya dashboardnya Facebook Live itu sebenarnya ada dashboardnya, Bang. Jadi kita bisa ngepoin orang-orang yang sedang live di seluruh dunia. Tapi dashboard ini ternyata dihapus. Saya tanya, kenapa kok ini dihapus? Karena kan kalau saya sebagai seorang pengajar butuh banget nih gitu kan untuk menjelaskan, mengedukasi peserta gitu. Ya ternyata yang mengakses dashboard itu sedikit, Bang. Makanya nggak diteruskan sama Facebook. Oh, ternyata yang mengakses ini sedikit gitu. Jadi banyak fitur juga selain itu yang dihapus juga. Sayang sih sebetulnya. Iya, dulu di Facebook dulu itu kan juga di grup Facebook kan dulu tuh ada yang namanya ruang diskusi ya. Jadi kalau dulu awal-awal itu ada yang namanya di ruang diskusi dan itu dihilangin, saya nangis banget itu karena ada beberapa dokumentasi diskusi saya bersama dengan teman-teman yang kemudian hilang gitu. Iya. Ya itu banyak fitur bagus yang dihapus memang.
Ini dengar-dengar Facebook bulan September besok ini per September itu akan launching Facebook Meeting. Ya. Iya kan? Jadi Ya. September Facebook akan bikin Facebook Meeting di mana kita bisa bikin live webinar kayak begini, kayak Zoom gitu, dengan maksimal yang free-nya kayaknya 50 orang gitu. Kayaknya akan semakin asik nih Facebook ini ya Om ya. Betul. Sebenarnya kan itu sudah dirintis pakai workplace Facebook itu. Cuman sayangnya tidak user friendly gitu, Bang. Oh, ya. Ribet sih memang kayaknya gitu ya. Terus di Messenger kita juga bisa kayak webinar juga sih. Tapi karena Messenger-nya itu berat, jadi kalau misalnya tidak di dalam naungan sinyal yang bagus ya nggak bagus juga sih. Iya, kalau kalau pakai koneksi WiFi pasti akan angkat tangan gitu. Memang harus pakai koneksi kabel ya. Ya, selama WiFi-nya tidak sharing sih nggak mau. WiFi kita kan sharing semua. Lah ente pakai apa nih? Saya pakai WiFi di rumah. Oke. Saya juga awal-awalnya pakai WiFi, tapi kemudian ternyata sering terjadi kendala, akhirnya ya sudah, saya bikinkan koneksi langsung pakai kabel, dan alhamdulillah sejauh ini live webinar selalu lancar-lancar jaya aja gitu. Om, tapi sekarang lagi jualan apa nih Om? Jualan yang satu sih jualan kelas online, sama ada jualan madu sama gula aren. Madu dan gula aren. Terus yang paling kencang sekarang yang mana nih Om? Atau kencang semuanya? Apa ya? So-so sih. Nggak kencang-kencang banget, tapi ya ada. Yang penting ada pemasukan lah, duit masa keluar terus ya. Belanja terus. Lama-lama betul-betul tambah semakin di sini mah tambah sombong lu denger-denger gitu ya. Sombong. Padahal sebenarnya yang sombong itu saya ya, karena sering ke Jepara dan nggak mampir ke Kudus gitu ya. Ya, itu kan saya nggak perlu bilang lah ya. Saya anak baik, saya pengakuan, ya kan gitu. Ente juga sering ke Jogja, nggak pernah ke Piungan. Jauh, Bang. Kurang ngajar lu gitu ya. Dosen tamu, guru paling kurang ngajar yang pernah ngajar di kampus dosen jualan itu lu gitu ya. Tuh ada Kang Asep tuh nonton live webinar kita itu di angkatan pertama di kampus dosen jualan, lu diundang ngajar gitu, nyebelin banget asli lu gitu. Datang ngajarin Lexut gitu. Aduh, gitu ya. Ya itu salah miskomunikasi tuh kayaknya. Itu gara-gara peserta nanya ya gitu ya. Iya. Akhirnya dilayani dan itu menjadi salah satu materi andalanmu. Banyak yang belum tahu Lexut loh sampai sekarang loh. Oh iya betul sih, betul gitu ya. Oke, kita masih menunggu Kang Sakti nih ya untuk terkoneksi teman-teman sekalian. Dan saat ini sementara kita terkoneksi juga dengan Om Tommy Fans dari Kudus. Beliau ini salah satu gurunya Facebook marketing organik ya di Indonesia. Dan beliau banyak keliling Indonesia, terutama di instansi-instansi pemerintah di bawah binaan Deprindak dan di binaan dinas lain. Kementerian Perindustrian. Kementerian Perindustrian, betul. Ya, kalau di Perindak malah pernah. Sombong. Sekarang ngomongnya kementerian. Kamu ngomongin dinas sekarang gitu ya. Dinas. Ya, biasanya punya NPWP. Kalau sudah punya NPWP pasti kementerian yang undang gitu ya. Kalau nggak punya NPWP yang undang itu komunitas-komunitas gitu ya. Potong pajak Bang, aman. Potong pajak aman gitu ya. Lu ngomong-ngomong tadi ngomongin tadi hati-hati loh, nih ada orang pajak yang dengerin gitu ya. Enggak apa-apa. Oke. Om, rencana kan mau buka kelas tuh. Kapan buka kelas, Om? Buka kelas yang tadi. Ya ini angkatan 3 mulai besok Bang, tanggal 9. Angkatan 3. Apa aja sih Bang? Boleh dong dirinci apa aja yang dipelajari di situ? Oh, ya simple. Jadi kenapa saya bilang simple? Karena memang kalau biasanya kan aku kelas 2 hari full day Bang. Nah di situ kan penuh dengan teknik mengelola sampai mengelola data di Excel segala macam. Nah kalau kelas online kan nggak bisa nih seperti itu. Okay.
yang mengolah data di Excel itu saya hilangin gitu kan. Cuman kalau misalnya si peserta mau terus belajar ya akan saya buka juga hal itu. Nah, ya, itu materi poinnya sih adalah mencari kebutuhan pasar. Nanti kebutuhan pasar apa aja itu yang keluar di Google itu dicatat semua. Kemudian mencari kota target seperti itu. Nah, baru masuk ke Facebooknya nanti. Sampai jadi target market dan target penjualan juga kita ajarin. Berarti mulai dari setting akun sampai dengan optimasinya gitu, Om ya? Ya, sampai nanti bagaimana membuat fanpage. Nah, kalau di saya kan ada 2 jenis nih. Fanpage-nya mau dirawat apa mau ditinggal gitu. Nah, itu nanti perlakuannya kan beda. Oke. Nah, seperti apa? Selain tadi setting akun, lalu kemudian optimasi, ada bonus-bonus materi lagi mungkin yang lain yang disampaikan di kelas, Om? Bonus materi biasanya sih tentang apa ya? Sedikit Instagram ya, tapi Instagram saya cuma membahas cara mendapatkan hashtag aja sih yang relevan. Itu aja sih. Karena ternyata Instagram itu sekarang ribet ya. Ribet apa lu yang nggak bisa main? Ya kayaknya yang kedua saya nggak bisa main gitu. Ya karena wajahmu kan memang wajah tidak Instagramable kan gitu. Instagram ribet. Tapi ya cuman berdasarkan optimasi bio sama kita ada punya hashtag yang relevan atau hashtag yang sesuai niche. Kita bikin grup hashtagnya untuk posting selama 7 hari itu bagus juga sih. Oke. Om, berapa hari belajarnya, Om? 9 hari kelasnya berturut-turut. 9 hari berturut-turut. Belajarnya di grup WA atau model live webinar juga kayak gini? Di grup WA aja, Bang. Grup WA? Terus materinya gimana cara nyampeinnya? Ya, ada berupa teks dan video nanti. Ada 10 lebih video tutorial. Oke. 10 berapa? 10 plus video tutorial. Oh, saya kayaknya belum dapat deh kayaknya. Oh. Aduh, ini ditodong ya. Loh, saya nggak nodong, saya cuma nanya. Saya kayaknya belum dapat nih. Gitu. Belum dapat ya? Oke, ya, siap. Lu ente numpang live webinar di tempat saya, ini sesuatu loh ini. Loh, ini kan saya diundang. Saya nodong tadi gitu ya. Terima kasih banget pokoknya Om Tommy ya. Jadi untung ada Om Tommy. Ketika ada gangguan kayak gini, teman-teman mewakili Kang Sakti, mohon maaf banget ada gangguan koneksi di aksesnya Kang Sakti, sehingga kayaknya akan kita reschedule ulang, kita jadwalkan ulang. Dan Om Tommy pun juga akan saya jadwalkan ulang juga untuk live di sini. Lu mau nggak? Ya, aku sih asik-asik aja. Asik-asik aja gitu ya. Oke. Teman-teman kan, sekali lagi saya mohon maaf mewakili Kang Sakti dan saya juga pribadi. Kang Sakti kayaknya tidak jadi live hari ini karena ada gangguan teknis. Akan sementara saya coba jadwalkan ulang lagi di lain waktu, teman-teman sekalian. Dan saat ini masih ada Om Tommy, sedang ada Om Tommy di sini yang berkenan tadi tiba-tiba saya todong dalam hitungan detik begitu kan. Dan untungnya beliau ada di rumah dan di depan laptopnya sehingga bisa langsung saya todong untuk hadir seperti ini ya. Sekali lagi mewakili Kang Sakti, mohon maaf teman-teman sekalian ya. Next time kita agendakan ulang. Sekarang kita ngobrol dulu dengan Om Tommy dulu gitu ya. Wah. Boleh. Oke. Om, ini ada sesuatu nih Om. Lu baca ya? Ya. Oke. Penghasilan yang biasanya normal turun ya. Karena pekerjaannya setelah di PHK mendadak tidak ada pemasukan, jadi corona ini bisa oh iya, siap. Ini oke. Ini kayaknya karena komentarnya kepotong Om, jadi nggak tampil semua. Saya takutnya ini mau jualan ini gitu ya di live-nya rame terus kemudian gitu. It's okay aja sih teman-teman sekalian, tapi jangan terlalu sering lah gitu ya. Oke. Om, apa namanya? Ini ada nih yang nanya nih Om. Om Son. Om Tommy bukan Son gitu kan. Bisa ikutnya enggak? So saya harus fokus di FB tuh. Ada tuh yang pengen belajar FB tuh. Boleh nggak tuh ikut kelas tuh? Boleh silahkan.
Oke. Kontaknya Paling gimana, Om? banyak sih. Gimana, Om? Hah? Boleh dong, share kontaknya. Oh, kontaknya di 0811 Mm-mm. 277 3800. Daftar kelas FB. Oh, ini 0811 277 277 3800. 38. 00. Apa wih? Dikasih semangat Om itu tadi Om. Ini benar nih nomornya nih. Ya betul. Saya 3800. suara apa tadi tuh? 3800 Bang. 8-nya 38 1 aja. 00. 3800. Sorry. Lu kualat ya nyuruh gue nulis ya. Lu yang megang host di situ. Gue penasaran tadi suara apa tuh tadi tuh? Ini loh suara ini loh. Oh, ada ada voice yang direkam gitu ya. Aplausnya. Oke. Om, boleh dong cerita dulu 15 menit, 10 menit lah, 15 menit cerita tentang kelas yang lu mau buka itu gitu. Ini banyak yang nonton dan saya yakin banyak yang tertarik ikut kelas lu gitu ya. Silakan, Om. Oke. Ya, ini sebenarnya karena pandemi seperti ini gitu kan. Jadi bermula karena Maret akhirnya kita terkena wabah ya. Walaupun waktu itu kita sempat sombong, wah Indonesia nggak bakal kena. Tapi ada beberapa orang tuh pengennya kena gitu, akhirnya kena juga gitu kan. Saya juga bingung sama orang-orang itu, malah kok pengen kena gitu kan. Terus April, jadi semua jadwal saya yang sudah fix, bahkan sudah beli tiket pesawat, sudah hotel segala macam batal. Terus kelas online yang bisa saya usung secara online. Kalau kelas offline-nya dan privat itu waktu itu masih jalan dan semua kegiatan privat juga batal karena COVID. Terus akhirnya saya bikin kelas online. Awalnya bingung ya namanya apa gitu. Tapi ketika kelasnya memang materinya Facebook marketing, akhirnya saya terinspirasi sama COVID-19. Saya kasih nama FB19. Terus semuanya serba 19 gitu kan. Pokoknya ada angka 1 sama angka 9. Jadi kelas angkatan pertama itu di tanggal 1 April waktu itu. Pesertanya banyak banget. Angkatan kedua itu di 19 April. Dan nanti angkatan yang ketiga ini mulai besok tanggal 9 Mei 2020. Jadi kita setiap habis taraweh jam 20 kelasnya mulai karena pas bulan puasa kan. Jadi yang tadinya mulai setiap jam 19 kita mulai jam 20 seperti itu. Selama 9 hari berturut-turut. Dan di angkatan 3 ini ada bonus masker scuba ya. Masker scuba yang ada tulisannya FB19 seperti itu. Nah, secara materi sih kebanyakan tentang simple Facebook marketing. Jadi kita bagaimana memaksimalkan semua fitur yang ada di akun personal. Karena fitur Facebook yang sekarang bahkan algoritmanya itu mendukung kita untuk jualan, ya. Termasuk nanti sedikit membahas tentang Facebook Marketplace. Nah, Facebook Marketplace ini kan sebenarnya masih versi beta. Jadi si Facebook itu ternyata masih mengamati ya. Nanti ke depannya bisa jadi akan berbayar dan menjadi bagus banget seperti marketplace pada umumnya. Seperti itu. Sekarang sih masih versi beta yang tampilannya masih menurut saya juga berantakan sih dan itu diakui sama Facebook sendiri. Seperti itu. Jadi kebanyakan kebanyakan materi kelas adalah bagaimana kita mendapatkan data dulu, yaitu tadi ya kebutuhan pasar terhadap produk, kemudian kota target itu di mana. Jadi kalau kata guru saya tuh jangan jualan tasbih di depan diskotik ya teman-teman ya. Kira-kira laku nggak itu? Apalagi diskotiknya sekarang tutup kan. Bisa aja Om. Jualan tasbih dengan diskotik bisa laku. Bisa laku, tapi nunggu hidayah yang kedepan kan. Iya, kalau kemudian satu diskotik itu tiba-tiba insaf massal. Ya, itu kan entah kapan. Atau ada Gus Miftah lagi ceramah di diskotik itu kita biasa jualan tasbih juga.
Oke deh, oke bercanda. Oke, lanjut Om, lanjut. Ya, seperti itu. Kelas ini sebelum kita masuk ke ya, cuma jadi teman di tempat itu kan alirannya banyak. Ya, satu lagi itu, sebelum kita menggunakan Facebooknya, jadi kita bisa menggunakan Facebook baru atau Facebook yang sama. Ya, betul-betul berbeda sama Facebook ya. Dan kelebihan dari kelas ini, setelah kelas selesai pun peserta boleh nanya baik di dalam grup ataupun di akun Facebook. Seperti yang terjadi kita katakan satu dengan satu itu masih ada yang nanya seperti itu. Pertanyaan. Om, suara lu tiba-tiba Wah, tenggelam. ini Bang Adin minum ini pasti. Oh, enggak. Lu jangan menghina ya. Nih. Nih. Loh, Ini wah, tinggal segini nih. peralatan satu. Nah, biar nggak kelihatan ini jadiin tisu gitu. Oke, Om. Gitu. Kalau untuk pemula pengen belajar jualan di Facebook, rekomendasi Om Tommy enaknya main organik atau langsung main ads, Om? Kalau pemula yang beneran pemula sebaiknya sih main organik dulu ya. Oh. Karena gini loh, ya apalagi dalam kondisi seperti ini kan harus benar dijaga pengeluarannya ya. Jadi banyak orang tuh salah paham ternyata Bang. Kalau saya pernah dihubungi oleh sebuah perusahaan umroh yang cukup besar sebetulnya. Saya juga bingung kok dia masih minta bantuan kita gitu. Dia bilang gini, kalau misalnya saya ngiklan 10 juta, saya dapatnya berapa? Bisa jawab nggak Bang? Saya bisa jawab itu. Kalau ngiklannya 10 juta bisa dapat apa? Bisa dapat like dan komen. Dapat berapa? Ya dapat like minimal 100, dapat komen minimal 30. Udah gitu jawabannya gitu. Kalau saya nggak bisa memastikan, Bang. Pengalaman di perusahaan telekomunikasi itu kan kita ngeluarin duit 100 juta. Dari duit 100 juta saya dapat revenue berapa? Nggak akan bisa jawab. Iya, betul sih, paham. Jadi banyak pemahaman yang mungkin keliru. Memang mungkin S itu mempercepat, tapi kalau sudah paham ilmunya banget gitu. Kalau belum, apalagi pemula, waduh kasihan. Apalagi duitnya pakai duit operasional, waduh udah. Iya. Gitu. Betul sih, bagusnya memang teman-teman yang masih pemula mainlah dulu dengan teknik organik. Minimalkan untuk ngamankan cash flow dulu, dapur aman. Ambil pelan-pelan nabung, cash flow perputaran cash flow sudah oke, lalu kemudian carikan cash flow oke, baru belajar bermanage. Gitu ya, Om ya? Betul. Kali ini kayaknya kita sepaham deh urusan ini satu ini gitu. Iya, harus lah. Om, masih ingat nggak tahun 2013 atau 14 ya? Kita bikin event di Kudus ngajar Facebook Ads, ngajar Facebook organik dan mati lampu waktu itu. Oh iya. itu bersejarah banget tuh dalam hidup gue gitu. Kebayang gak ya? Ngajar Facebook marketing, listrik mati, nggak ada genset, peserta udah terlanjur kumpul. Akhirnya kita ngajar Facebook dengan cara digambar di whiteboard gitu waktu itu ya. Ya, dan celakanya itu nular ke aku, Bang. Kok bisa? Bisa. Jadi waktu itu ada perkumpulan emak-emak 30 orang di Semarang. Oh, di Semarang. Di Semarang. Kalau ini sih nggak mati lampu ya, tapi begitu masuk ruangan semua sinyal lenyap. Wow. Termasuk wifi segala macam nggak kuat karena di ruangan lain tuh juga ada acara yang full juga gitu. Ya sudah sama seperti dirimu Bang, ngajar online tapi offline udah bingung. Pulang dari Semarang bekam langsung. Tapi itu menjadi itu menjadi sejarah dan kenangan. Dan saya yakin tidak banyak guru, tidak banyak mentor, tidak banyak trainer yang mampu melakukan hal yang sama. Saya kira-kira. Betul. Belum tentu mau, pasti banyak minta diundur kan, Bang? Ya, pasti minta diundur. Padahal kan ya namanya kondisi kayak begini kita kan pelayan ya. Jadi ya kecewa apapun alasannya begitu. Betul. Oke, Om. Misalnya nih ada teman-teman yang pengen ikut kelas besok begitu.
Bocorin dong harganya. Harganya sangat terjangkau, sesuai dengan COVID-19, 199.000 aja untuk 9 hari. Dan kalau 199.000 untuk 9 hari gitu. ya, kalau misalnya ada yang menginginkan sertifikat juga, saya sudah siap. Wih, Om. Ya. Anda kan mempromosikan kelas lo. Ada komisi affiliate-nya nggak nih? Ada, tenang aja. Nanti kita japri lah itu. minimal ini ya, minimal sate kebo lah di Kudus gitu ya. Ya, tapi harus ke sini ya. Kalau dibawa ke sana nggak enak itu. Oh gitu ya? Nggak enak. Alibimu cerdas banget, Om. Gurunya siapa gurunya? Oh gitu ya? Om, ya. Boleh dong cerita, ada nggak sih teman-temannya Om Tommy, mungkin ada nggak alumninya Om Tommy yang kemudian menggunakan Facebook marketing organik lalu kemudian sudah berubah gitu, mungkin dari from zero to hero misalnya, atau kemudian ya minimal ada perubahan lah dalam hidupnya gitu. Boleh cerita dong? Ada, jadi beliau ini unik ya. Jadi tapi ini bukan di kelas online ya, karena kelas online kan baru-baru aja. Jadi waktu itu di kelas offline yang angkatan keempat kalau nggak salah. Namanya, saya sebut nama nggak apa-apa ya Bang? Oke. Jadi namanya Mbak Ririn dari Jepara. Beliaunya itu produsen celana pendek pria atau celana kolor pria Bang. Nah sebelum ikutan kelas itu paling yang beli ya seputaran Jepara aja gitu. Padahal beliaunya tuh punya 4 penjahit kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi penjualannya masih daerah-daerah Jepara aja gitu. Dan paling banyak itu 1 lusin. Itu pun jarang lah dapat 1 lusin gitu kan. Nah setelah usai kelas, beliaunya itu model orangnya tuh pendiam Bang. Pemalu lah gitu kan. Nah ketika selesai kelas, banyak nanya, sekarang beliau memfokuskan apa? Salah satu fitur Facebook yang sedang kita pakai saat ini, yaitu siaran langsung. Nah, sekarang kalau ngirim kode, Bang. Kode, ke Kalimantan, ke Papua, dan seterusnya. Dan hanya fokus di siaran langsung tok. Fokus di siaran langsung aja ya? Ya, betul. Jadi aku waktu ini, Mbak, kok kamu sekarang cerewet? Iya Mas, sejak cuannya banyak, saya jadi cerewet. Kan yang penting cuan dulu gitu ya? Iyalah. Ya karena kan dia pakai ini Bang, pakai siaran langsung kan, mau nggak mau kan dia harus ngomong kan. Iya, dan di itu awal-awal pekerjaan yang mudah gitu ya? Iya betul. Ya dia mengakui di awal-awal baper juga Bang, nggak ada yang nonton gitu. Nah terus kok kenapa? Ya kan Mas Tommy selalu bilang, memang setiap awal itu pasti ada sesuatunya, harus ada effort yang lebih kan. Ya namanya di awal gitu kan Bang. Kita belajar naik sepeda langsung bisa jumping-jumping itu kan nggak mungkin gitu kan. Soalnya dia orangnya nyamar. Ya kayak kita lah, kayak kita nih, meskipun terbiasa di panggung ngomong depan orang banyak, tiba-tiba harus live webinar kayak gini menjadi sesuatu harus penyesuaian. Betul. Ya gitu. Om Tommy nggak rasakan nggak ini? Ada sesuatu yang harus ditambah skill kita gara-gara live webinar ini gitu. Maksudnya gimana Bang? Enggak, jadi kan kalau kayak tadi Mbak, siapa tadi namanya yang jualan celana kolor itu kan Mbak Fitri tadi ya, itu kan melakukan penyesuaian dari tadinya pendiam lalu kemudian menjadi aktif, ceriwis, bicara live. Dan jangankan Mbak Fitri tadi ya, kita pun Om Tommy, saya yang sudah terbiasa ngomong di panggung, sekarang harus live webinar kayak begini juga ternyata tidak mudah. Sepakat Om ya? Iya, sepakat. Butuh waktu berapa lama Om untuk menjadi terbiasa live kayak gini? Nah, itu tergantung dari masing-masing orang ya. Nah, karena yang berbeda kan gini, Bang. Kalau kalau di panggung offline kan ada respon langsung nih. Ya kan? Ada minimal. Ya, betul. Kalau di sini kan dia berdasarkan komen ya. Nah, masalahnya kalau ada komen masih oke lah. Kalau nggak ada komen, kita mau ngapain coba? Misalnya kita siaran selama 1 jam. Artinya kan ada sesuatu yang harus diucapkan terus-menerus. Ini apalagi ya? Nah, itu kan mengolah materi yang akan disampaikan secara live di depan kamera ini kan itu sebuah skill yang baru menurut saya juga gitu. Iya kan? Iya. Makanya saya salut sama penyiar radio itu Bang. Penyiar radio itu kan luar biasa itu. Iya.
Makanya kita kayaknya saya makanya lagi ngomong ke beberapa teman-teman ya, para jago-jago public speaker di Jogja dan beberapa kota lain, segera dong bikin kelas public speaking for live webinar gitu. Karena ini ternyata tidak mudah begitu. Oh, Beruntungnya saya kebetulan punya background orang panggung, orang teater, pernah jadi penyiar radio juga. Kalau Om juga pernah ya jadi MC dan lain sebagainya, menjadi trainer outbound dan lain sebagainya, itu menjadi bekal ya, saya kira Om ya. Sangat betul Bang, sangat betul. Oke. Ya Om, cerita lagi tadi ada siapa lagi nih? Kalau tadi celana kolor, ada lagi ya nih cerita-cerita kedua, cerita ketiga yang juga berubah dengan jualan celana kolor tadi gitu. Ya, yang paling mengharukan, jadi gini Bang. Mungkin karena terlalu murah ya kelas saya. Itu jarang ada yang praktek, saya juga nggak ngerti. Jadi bisa kasih lu nggak sombong gitu kan? Enggak, ini kenyataan yang sesungguhnya. Jadi apa namanya? Oke, lanjut. Saya menyediakan free konsultasi seumur hidup ya. Artinya kan fasilitas itu walaupun kelas sudah usai, mau nanya kapanpun kan boleh, bebas seperti itu. Tapi jarang ada yang mau memanfaatkan itu. Kalau cuman yang sekedar posting terus akhirnya mendapatkan sesuatu tuh banyak. Nah, yang lucu itu bukan yang lucu ya, yang mengharukan adalah ada sebuah pengakuan gitu dari, ini masih dari Jepara juga nih, Jepara kayaknya banyak yang praktek. Itu tempat istri saya tuh. Iya makanya. Nah, beliau sekarang sangat-sangat sukses sekali Bang. Jadi beliau tuh nanti kapan-kapan saya, mungkin kalau pas porsi saya nanti saya akan tampilkan juga testimoni dari beliau. Yang mengharukan ini Bang, dia itu mempraktekkan selama 4 tahun Bang. Bayangin tuh. Selama 4 tahun dan pendapat dia itu sekarang saya punya lahan senilai 2 miliar, mobil senilai ini gitu kan. Sekarang bangun ruko khusus jualan alat-alat elektronik gitu. Jadi beliaunya dulu ini unik, jualannya adalah obat-obat herbal, tapi dari sekian banyak obat herbal itu beliaunya fokus di program hamil Bang, sampai akhirnya bikin klinik yang khusus untuk program hamil. Seperti itu, dan itu luar biasa sekali menurut saya. Jadi Jeparanya mana tuh Om? Aku lupa tepatnya ya, tapi di daerah Jepara gitu. Oke, besok kita main ke sana ya. Ya, boleh. Boleh. Itu keren banget lah beliau. Jadi, Bang, ini gara-gara mempraktekkan ilmunya Mas Tommy selama 4 tahun. 4 tahun loh, Bang. Itu saya juga kaget gitu. Berarti dari 2015 ya? Betul, 2014 akhir lah gitu. Oke. Beliau juga yang waktu itu sempat kena hepatitis C, Bang. Setelah saya tahu sakit. Kenapa? Hepatitis C. Menular nggak tuh? Enggak, kalau C itu kan kayak tipes tapi akut gitu Bang. Jadi sakit kuning gitu Bang. Saya takutnya menular lewat live webinar itu. Oke, lanjut. Yang tadi kena beliau itu ketika tahu saya sakit langsung ngirimin obat Bang, ngirit obat-obat herbal itu. Jadi salah satu saya sembuh dengan cepat, recovery cepat itu adalah bantuan dari beliau, dan nggak mau dibayar gitu loh, nggak enaknya tuh. Ya, oke. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, oke deh Om. Jadi kelasnya besok tanggal 9 di grup WA. Kemudian kalau pengen daftar tadi di nomor yang sudah di-share tadi ya teman-teman sekalian ya. Oke. Yang ngajar langsung Om Tommy atau ada partner yang lain? Langsung saya Om. Saya nggak diajak nih. Kenapa? Saya nggak diajak. Nanti saya share link Google Drive-nya aja. Kenapa sih saya hari ini gue udah berbaik hati ngajak lu siaran di sini gitu. Ya boleh. Dan sama ini teman-teman ya, kelas online ini kan sebenarnya bukan apa sih. Jadi saya juga tidak ada target peserta Bang. Satu orang yang daftar pun bisa tetap jalan. Jadi enak kan, jadi privat gitu. Terus tadi mau ngomong apa ya, jadi lupa. Jadi tidak ada target peserta. Ya, tidak ada target peserta. Jadi
dalam rangka membantu aja sih kalau saya gitu kan. Karena saya juga banyak melihat kan nih PHK banyak banget nih Bang. Terus pemula-pemula tuh yang bingung seperti itu. Oke, banyak pemula ya. Iya, benar sih kan. Apalagi dalam kondisi kayak gini ya, banyak orang kehilangan pekerjaan. Yang saya Betul. khawatirkan adalah banyak orang kehilangan pekerjaan dan kemudian sekarang semuanya tiba-tiba seolah shifting ke dunia online begitu. Nah, saya Iya, takutkan kalau kemudian mereka masuk di hutan belantara dunia digital marketing yang tanpa arah gitu. Lalu kemudian betul. semua tools dibeli, semua e-book dibeli, semua kelas diikutin, dan mohon maaf, nanti ketemu dengan pengajar-pengajar yang tidak ngerti cara mengajarkan materi secara terstruktur. Betul sekali. Langsung diajari ilmu kelas tinggi, kasihan pesertanya. Nggak usah gitu Bang, aku aja kan maksudnya sempat apa ya, browsing-browsing, terus ada yang menawarkan namanya kelas, wah alhamdulillah hujan, tapi panas ya, hujan Ya, terus tapi panas ya. Kelas mahir Facebook namanya, ternyata zong Bang, aduh. ya, jadi ya apa namanya kan kadang peserta itu kan apa ya? Jangankan ngomongin yang materi-materi kelas tinggi ya, banyak loh peserta pemula itu yang username password aja lupa gitu. Iya 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 betul betul. Saya sering tuh kan dapat ada kelas yang pernah nanya kayak gini sebenarnya. Pak dosen pengen nanya dong, apa Pak pertanyaannya? Pak dosen saya pengen nanya, kenapa hashtag itu menggunakan tanda pagar? Kenapa tidak tanda seru atau tanda tanya gitu? Itu kalau pertanyaan kayak gitu, lu gimana jawabnya coba gitu? Pak mendingan ikut stand up comedy saya bilang gitu. Jadi ada lagi yang kayak gini, ada lagi yang nanyanya kayak gini. Pak, ini Facebook saya lupa passwordnya. Terus kok nanya ke saya Bu gitu. Dulu kan waktu saya ikut kelas pertama, yang waktu itu kan Pak dosen ada di samping saya waktu bikin gitu. Masya Allah, udah lalu gitu saya suruh ingat passwordnya gitu. Ya itu masih mending kayak gitu Bang. Sini password Facebook saya lupa. Terus emailnya juga lupa passwordnya apa. Yus. Oh oke, masih bisa, nanti email masih bisa lupa password. Iya tapi HP yang dipakai untuk membuat email sudah mati. Ya sudah, bikin baru. Dong, Om, cerita dong suka dukanya ngajar di kelas-kelas pemula Om. Boleh cerita dulu Om. Oke, siap. Ya, kalau untuk kelas pemula itu ya banyak sih yang ngeklaim dirinya gaptek gitu ya. Ya gaptek itu juga dulu awal-awal gaptek juga sih sama ya. Walaupun lama di perusahaan telekomunikasi, tapi untuk yang internet marketing ini juga suatu hal yang baru gitu. Nah banyak juga sih suka dukanya. Suka dukanya itu adalah ditanya berulang-ulang ya. Ditanya berulang-ulang dukanya ya. Jadi kita masuk materi, sudah hampir setengah hari, materi yang di awal ditanyain lagi. Sudah hampir menjelang tutup kelas, ditanyain lagi. Akhirnya harus mengulang dari awal lagi. Tetapi ya buat saya nggak apa-apa ya, karena saya mencontoh guru saya juga, dan saya melihat beliau tuh sabar banget dalam apa namanya melayani para peserta ya itu salah satu dukanya tuh ya seperti itu ya. Jadi hal-hal yang sudah apa namanya sudah disampaikan ditanyain terus berulang-ulang gitu. Tapi ya sebagai apa namanya pengajar ya harus bisa untuk membuat mereka paham. Seperti itu. Jadi kadang-kadang ya kita kerjain dulu ya seperti ini. Oh, seperti ini. Nah, baru mereka apa namanya paham. Walaupun nanti seminggu kemudian menanyakan lagi hal yang sama. Terus akhirnya ya kalau misalnya saya lihat beliaunya itu mencatat ya coba dibuka dulu catatannya. Nah nanti yang benar-benar nggak tahu ditanyakan lagi. Ya. Tapi ya banyak juga yang masih tetap aduh catatan saya nggak tahu saya taruh kemana ya itu udah. Banyak kan sih seperti itu Bang. Lu merasa tersiksa dengan itu ya? Atau enjoy-enjoy aja? Ya selama ini sih enjoy Bang. Ternyata memang mungkin ya mungkin kalau dari Gurunda itu kan jati diri dan keberuntungan. Jadi saya punya garis pengajar juga. Jadi kakek itu seorang dosen di salah satu universitas terkenal di Jogja. Kemudian nenek itu dulu pernah guru bahasa Inggris ya di SMA di Jogja juga. Jadi ya ini saya seneng ngajar gitu dengan segala liku-likunya.
Oke. Kang, kalau kemudian ada ada teman-teman nih yang pengen ikut di kelasnya Om. Lalu kemudian kan tadi ada fasilitas bahwa mereka boleh konsultasi seumur hidup. Itu konsultasinya online atau tatap muka, Om? Kalau tatap muka kan kalau sekota nggak apa-apa ya. Kalau misalnya kayak di angkatan kedua itu banyak dari luar kota Bang, dari Padang, dari segala macam ya. Bisa online, nanti saya yang telepon atau lewat grup WA. Kalau berupa tulisan nggak bisa, nanti saya bikin video khusus buat beliaunya gitu. Wih, oke deh, kalau gitu saya daftar ya Om ya? Boleh. Saya gabung di grup atau cuma dikasih linknya dah? Terserah, ayo mau yang mana. Oke, teman-teman sekalian yang lagi nonton, ini Om Tommy ini sahabat saya, teman saya. Sejak 2000 lama lah ya, udah lama dari 2012 2013 ya Om kita akrab 2013-an 2013-an kurang lebih sampai dengan tahun 2017-an lah gitu. Lalu 2018 2019 beliau ini sangat sibuk manggung kemana-mana, jadwalnya luar biasa. Padahal rumahnya itu di Kudus dan dia kalau mau naik pesawat harus ke Semarang. Padahal Kudus Semarang itu paling cepat 2 jam gitu ya. Dan dia ini orangnya yang lebih sibuk lah, luar biasa jam terbangnya. Jadi kadang kalau pulang ke Kudus itu saking capeknya malah nginep di Semarang di hotel gitu. Jadi nggak pulang ke Kudus. Ya. Jadi karena beliau sibuk itu akhirnya saya jarang lah ketemu dengan beliau. Jarang komunikasi dengan beliau dan kayak terputus dengan hubungan. Saya kalau bukan saya yang nyapa duluan, dia nggak bakal nyapa saya gitu. Jadi saya tahu beliau itu punya prinsip gini, sombong terhadap orang sombong itu adalah ibadah katanya gitu. Biar sombong asal enjoy. Saya pegang mic, gue puas-puasin bully lo gitu. Om, lihat nih Om, tuh. Ya, Hong Kong. Ente masih inget nggak ini? Bangun tidur mulu ini Mas Heri. Juragan obat kuat ini. Iya nih. Ini kalau ini saya udah mending diem deh kalau berurusan dengan orang satu ini. Saya mending diem. Iya. Saya juga diem. Ini kalau dia dilawan, ini pasukan bulinya keluar dan habis dah udah. Habis gitu. Tapi beliaunya sudah lama nggak membuli seseorang loh ini. Gitu ya. Biasanya yang dibully malah jadi artis. Siapa seseorang itu gitu? Ya banyak kan dulu zaman-zaman artis-artis Bollywood. Ayo biar naik dibully. Ya, beliau sekarang lagi ini sih, lagi insaf kayaknya. Sekarang lagi ngurusin lele sama ngurusin kangkung di ember nih beliau ini sekarang ini. Saya juga niru-niru nih lagi beli embernya. Iya. Ya maklum lah kan, kita tahu lah orang-orang sudah setua beliau memang saatnya memang sudah. Aku nggak gitu. Iya, anteng di rumah, ngurusin lele, ngurusin kangkung biar nggak stres. Itu kayak gitu aja kalau udah tua itu kayak gitu. Nggak usah urusan anak muda. Biar kami yang muda-muda ini melanglang buana, yang tua ya kasepuhan aja lah gitu. Aku nggak ikut itu ya Pak Lurah ya. Yes. Tapi kangen loh sebenarnya pengen ke Kaliwung itu karena programnya Omah Sedekah ya. Asik tuh programnya Omah Sedekah. Saya beberapa kali diundang sih enggak sebenarnya Om Tommy, saya menawarkan diri gitu. Lalu kemudian kami rame-rame ke sana dan alhamdulillah diterima dengan baik dari teman-teman di Semarang. Saya nggak tahu apakah diterima dengan baik itu karena demi sebuah keikhlasan atau karena keterpaksaan gitu, alam lah gitu. Tapi terima kasih Pak Lurah, Pak Ahmadi Amrun sudah berkenan nonton live kita dan ini komennya, untung mbahku preman, jadi bakat premanku nurun. Orang bakat ngajar kayak Om Tommy Arnovans. Yes. Ini beliau masih berani ngebully ente, kalau saya udah nggak berani ngebully saya. Kartu terakhirnya sudah saya pegang. Sombong. Oh gitu. Siap. Oke. Om, closing statement dong. Sebelum kelasnya kita tutup, boleh kasih kasih semangat, spirit pada teman-teman, dan boleh juga cerita tentang kelas Om Tommy dalam waktu dekat ini. Silakan Om. Ya teman-teman, kalau kelas online seperti yang sudah tadi disampaikan, jadi yang angkatan 3 ini
akan mulai di tanggal 9, dan kalau misalnya mau daftar silakan ke nomor HP yang sudah ditayangkan Pak dosen. Dan kita akan membahas tentang simple Facebook marketing. Di situ kita bagaimana memaksimalkan semua fitur yang ada ya. Jadi silakan konsisten. Nah, ini saya akan closing statement dengan konsisten ya. Jadi konsisten itu banyak yang keliru juga pemahamannya. Jadi konsisten itu bukan seberapa sering ya. Ini juga banyak suhu-suhu yang mengatakan itu. Tapi seberapa rutin gitu. Kemudian akan saya tambahkan setelah konsisten kita set and forget. Jadi posting dan lupakan aja teman-teman ya. Jadi ketika kita posting di Facebook yang nanti kita akan belajar di kelas saya, kalau posting dilupakan aja. Jadi jangan diharapin ada banyak like, ada banyak komen ya. Nanti terus baper nih. Mas saya sudah posting nggak ada yang nge-like, nggak ada yang komen, terus baper. Akhirnya berhenti. Udah berhenti masih ngarepin income yang dahsyat gitu lah, nggak mungkin. Karena pengalaman kami yang menggunakan Facebook organik itu kalau jualan produk retail ya yang paling mudah seperti sambal, kaos dan sebagainya itu baru benar-benar ada peningkatan yang signifikan tuh di bulan kedua, bulan ketiga. Bukan dalam perjalanan itu nggak ada yang beli, tapi peningkatan signifikannya biasanya rata-rata di bulan ketiga. Nah, saya cerita sedikit tentang jualan rumah joglo. Rumah joglo ini lebih parah. Bulan ke-8 baru pecah telur, bayangin. Kalau misalnya saya berhenti di dalam perjalanan ke bulan 8 itu, saya nggak pernah ngerasain omset miliar gitu kan. Jadi ya selama kita yakin dengan produk kita, kecuali kita jualannya cuma buat main-main ya, cuma buat iseng lah, main ya jualan online aja gitu, nggak bisa. Dan kalau memang bisnisnya atau usahanya mau tahan lama ya sabar. Ya kalau nggak sabar, ya nanti akhirnya terjebak di palu gada. Itu dia jualan ini laris, ikutan ah. Nah, itu kan jadi orang Indonesia tuh banyak yang latah ya. Dapatkan 100 juta pertama dari Facebook, ikut tuh. Dapatkan 1 miliar dari Facebook, ikut tuh. Akhirnya jadi ahlul workshop. Jadi saya pernah bikin 1 miliar dalam 10 hari ya. Nah, saya juga bisa sebenarnya Bang. Mendapatkan 1,7 miliar dalam 8 bulan. Karena saya mengalami itu kan. Tapi itu jualannya rumah joglo ya, emang satu rumah joglo itu miliar gitu. Jadi kalau mau omset miliaran ya silakan jualan yang produknya nilainya miliar juga. Jualan berlian misalnya kayak gitu. Mas, apakah bisa jualan berlian lewat Facebook? Bisa. Tapi jangan kaget ya nanti kalau versinya Facebooknya saya itu beda sama yang lain-lain ya, jadi jangan kaget. Yang penting jangan diperdebatkan. Guru A bilang begini betul, guru B bilang begini betul, guru C berpendapat begini, itu semua betul. Yang nggak betul itu kamu udah belajar nggak pernah praktek. Nah itu masing. Jos, gitu. Lu tadi agak kalem di awal-awal ngomongnya agak kalem, belakang-belakang agak ngegas nih, gitu kan lapar udah ya. Ya lapar sih wajar Bang, jam segini loh, jam 3. Oke, Om Tommy, thanks banget ya. Hari ini berkenan saya todong, dadakan banget gitu. Tadi seharusnya jadwalnya Kang Sakti, tapi karena ada sedikit gangguan, lalu kemudian saya, ya inilah prinsip kita ya, kita tidak mau mengecewakan audiens gitu ya. Meskipun ini gratis, tetap kita harus memberikan yang terbaik. Dan saya thanks banget Om Tommy mau saya todong tiba-tiba. Dan kodratullah memang Om Tommy lagi ada di rumah, dekat dengan laptop, sinyal lagi it's okay, lalu kemudian kita live bersama dan kita bisa ngobrol lepas kayak begini, teman-teman sekalian ya. Teman-teman sekalian, thank you banget. Saya juga niru konsepnya Bang DJ nih. Mempromosikan produk-produk UMKM. Ya, jadi memang saya juga program Om. Ya. Gimana? Boleh cerita Om programnya Om? Kenapa? Boleh cerita dong, cerita dong programnya. Sama dengan Bang DJ, jadi saya mulai minggu depan ini sudah banyak yang daftar teman-teman UMKM. Kebetulan kan memang dari 2018 itu bersama Kementerian Bank Indonesia dan Asosiasi E-commerce itu kan pesertanya itu kebanyakan UMKM. Nah, dan akhirnya apa namanya HP itu isinya grup WA semua. Aduh ya Allah. Nggak apa-apa. Nah, dalam kondisi ini kan ya banyak mendengarkan curhatan mereka di WA. Nah, akhirnya ketika ada Bang DJ waktu itu saya ngelihat ya Bang ya mempromosikan produk itu. Nah, saya juga kepikiran seperti itu. Terus saya inisiatif menawarkan kepada mereka, yuk
ikutan siaran langsung. Wah, saya nggak bisa ngomong. Udah, nanti juga ketagihan gitu kan. Jadi ini ada hampir 100 orang lah ya yang sudah daftar. Nanti sehari itu ada 3 orang, masing-masing saya kasih waktu ya 15-20 menit gitu. Dan nanti ada 2 sampai 3 putaran. Jadi mereka akhirnya nanti familiar dengan siaran langsung dan bisa siaran langsung sendiri. Oke. Ya kayaknya akan lebih bagus lagi Om kalau kemudian kita kolaborasikan program itu. Jadi yang biar nontonnya biar lebih banyak gitu ya. Ya, betul. Boleh. Jadi kita berdua jadi hostnya, lalu kemudian bintang tamunya siapa kita undang supaya daya gaungnya lebih besar lagi. Saya pribadi kenapa membuat program ini karena gini Om. Saya merasa bahwa kita selalu teriak-teriak, ayo berdayakan UMKM, ayo bantu UMKM. Kalau hanya dengan lewat seminar motivasi, hanya kemudian memberikan mereka spirit, oke, kita butuh itu, kita butuh. Tetapi mungkin kita hanya butuh itu di dua minggu pertama masa COVID-19 ini gitu. Tapi setelah itu kan kita butuh sesuatu yang actionnya jelas begitu. Maka kemudian saya mengambil alih ya mana UMKM yang masih promosikan produknya, yuk nongkrong di sini promosikan produkmu, free 100% gitu. Karena itu satu alasan saya. Alasan kedua, saya selama ini sudah dapat banyak dari UMKM dengan saya diundang oleh mereka, ngajar oleh mereka, baik itu materi, non materi, nama baik, ketenaran, branding begitu. Kalau dalam kondisi kayak gini, saya harusnya memberi kepada mereka. Betul. Maka, ya kita support mereka begitu. Lalu dapat apa sih? Nggak dapat apa-apa begitu. Ini bentuk saling peduli. Lalu kemudian kalau mereka laris jualannya, why not? Kayak terakhir itu ada Om Sarwandi dari Makassar, promosikan produk madu Haramainnya, dan itu dapat reseller dari Qatar. Kan something. Gitu. Iya, betul. Ya saya disupport lah begitu. Boleh dong kita jadwalkan nanti ya. Kita jadwalkan, kita live webinar bareng, kan streamnya kan bisa dipakai bareng-bareng nih kan gitu ya. Bisa sampai beberapa orang. Jadi susun ini Bang, jadwalnya buat mereka, nanti saya juga harus edukasi karena kan kita pakai ini ya, StreamYard ya. Jadi saya harus edukasi mereka dulu gitu. Oke, boleh nanti kita kolaborasikan aja Om biar jangkauannya lebih luas banget gitu ya. Siap. Oke, intinya thanks banget Om, sudah terdengar suara azan, sudah waktunya sholat asar. Om Tommy, puasanya hari ini utuh kan, tidak puasa beduk gitu kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, thank you banget Om Tommy. Maaf tadi ngedadak begitu, tapi luar biasa obrolan kita, banyak bercandanya ya, banyak guyonnya, tapi ini asik sekali obrolan kita. Sebelum kita tutup, kita sapa dulu ada Mas Ahmad Yusuf ini yang pengen ikutan juga. Selamat bergabung Om. Silakan nanti kontak di nomor yang saya share tadi ya. Oke. Nah, ini ikutan apa nih? Ikutan dipromokan atau ikutan kelas? Ya pokoknya japri aja ya nomor ini gitu ya, nanti dijelaskan di sana. Thanks banget Om Tommy, salam sama keluarga di Kudus. Sampai ketemu, semoga COVID-19 segera berakhir. Amin. Ini akan ada musim semi, dan semoga di musim semi nanti kita bisa berkolaborasi kembali, bisa ketemu kembali di Kudus, bisa kongko lagi di Kudus atau dimanapun itu. Sukses buat Tommy, buat bisnisnya, sukses juga buat acara-acaranya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.